warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosneli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMP Muhammadiyah 5 Padang dengan materi pokok penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmina bil ilmi wa bayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dimas Pratama Irawan, Dian Karina, Fani Amelia Putri, Suci Ramadhani, Siti Nuriza, Nila Faryani, Muhammad Iksan, Alia Hijriah, Irfan, Rizik. Namun yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, dimanapun kita belajar, bagaimanapun situasinya, kita mesti tetap semangat belajar. Jika belajar tidak bisa dari sekolah, maka kita belajarnya dari rumah. Kalau tidak bisa tatap muka dengan guru setiap hari, kita bisa melalui virtual. Ya, sekarang sudah canggih kan? Teknologi sudah canggih, sudah bisa kita manfaatkan. Jadi artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar karena masalah ini, karena kondisi ini. Jangan itu jadikan sebuah alasan yang membuat anak-anak ibu menjadi malas untuk belajar. Karena apa? Karena orang yang malas itu dekat kepada kegagalan. Anak yang rajin, anak yang suka bekerja keras, dekat kepada kesuksesan. Anak-anak ibu semua punya cita-cita enggak? Ada cita-cita ya? Nah, ini kenapa cita-citanya? Nah, jadi guru, profesi yang mulia. Kalau Niken tidak belajar, bisakah Niken jadi guru? Tidak. Artinya kita harus belajar walaupun kondisi tidak memungkinkan belajar seperti biasa.
tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ingat tentang perumusan Pancasila? Nah, yang merumuskannya adalah sebuah badan yang bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa saja yang merumuskan dasar negara? Siapa yang masih ingat? Siapa saja tokoh yang merumuskan dasar negara? Ya, Cici. Merumuskan dasar negara ada 2 orang, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk Suci ya. Ya. Nah, sekarang, yang bisa menjawab sekali lagi. Kapan ketiga tokoh tersebut merumuskan dasar negara? Kapan? Ya, Fani. Merumuskan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Benar sekali, hebat Fani ya. Kita berikan aplaus untuk Fani. Oke, nah jadi 3 tokoh yang merumuskan ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, 3 orang. Kapan dirumuskannya? Mulai dari tanggal 29 Mei 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pertanyaan sekarang, Pancasila yang kita kenal sekarang ini, ya, istilah Pancasila yang kita kenal saat sekarang ini, ada tokoh yang menyampaikannya. Nah, siapakah tokoh yang menyampaikan istilah Pancasila itu? Ya, kalian? Istilah Pancasila pertama kali disampaikan pada saat Soekarno pada saat pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Bagus. Insinyur Soekarno menyampaikan istilah Pancasila pada pidatonya, yaitu tanggal 1 Juni atas usulan atau saran dari temannya, seorang ahli bahasa yang menyampaikan bahwa rumusan dasar negara ini kita beri nama Pancasila. Dan sampai saat ini kita mengenal istilah Pancasila sebagai dasar. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Setelah Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI, lalu siapakah yang menetapkan dan bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Itu yang akan menjadi topik atau pembahasan kita pada pertemuan kali. Kompetensi dasar yang akan kita bahas masih pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pelajaran kita yang pertama yaitu mendeskripsikan proses pembentukan PPKI, yang kedua mengidentifikasi kepanitiaan PPKI, kemudian menganalisis hasil sidang PPKI, lalu menyajikan hasil analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan problem based learning. Itu adalah model yang akan kita gunakan. Dalam model PBL ada 5 langkah atau 5 sintak. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Nanti akan Ibu tampilkan sebuah gambar. Nanti anak-anak Ibu akan meminta boleh mendeskripsikan, boleh juga mengajukan pertanyaan terhadap gambar yang disajikan. Yang kedua adalah pengorganisasian kelompok. Nanti dalam belajar anak-anak Ibu akan membentuk kelompok, ya, bekerja sama di dalam kelompok. Lalu penyelidikan individu atau kelompok. Nanti
nanti akan mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, yang keempat adalah pengembangan dan penyajian. Ini pada tahap ini, Nana Ibu nanti akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, lalu analisis dan evaluasi. Akan nanti boleh ada tanya jawab, kita evaluasi sama-sama apa yang ditampilkan oleh teman dalam presentasi. Penilaian pembelajaran kita kali ini ada 3 penilaian. Ya, yang dalam kurikulum 13 ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap ada 2 kategorinya, spiritual dan sosial. Tadi sudah kita lakukan penilaian spiritualnya, dimulai dari berdoa. Sikap sosial yang mana? Tentang seperti kehadiran, kesopanan, ya, itu termasuk sikap sosial. Kedisiplinan juga sikap sosial. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan diberikan soal pilihan ganda untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita. Yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan kita ambil dari kegiatan diskusi dan presentasi. Apa ini? Ya, ini Mas. Bagus. Ini gambar tentang pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh tokoh yang bernama Insinyur Soekarno. Kapan teks proklamasi dibacakan? 17 Agustus 17 Agustus 1945. Pada saat itu Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Ya. Kemudian ini gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar tentang apa ini? Kan sidang PPKI. Ya, ini adalah sidang PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari 2 gambar yang Ibu tayangkan, apakah ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan dari kedua gambar tersebut? Nanti pertanyaannya akan kita bahas di dalam diskusi. Nah, siapa yang mau bertanya? Ustaz? Nilam? Ya, silakan Nilam. Kapan PPKI dibentuk? Oke, kapan PPKI dibentuk? Pertanyaan yang bagus. Siapa lagi yang bertanya? Isa? Ya, silakan Isa. Siapakah orang yang memberi nama Pancasila? Oke, siapakah orang yang memberi nama Pancasila? Bagus. Siapa lagi yang mau bertanya? Alia? Bagaimana hasil sidang PPKI? Bagaimana hasil sidang PPKI? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak Ibu lontarkan itu nanti akan kita bahas di dalam diskusi pertanyaan atau masalah yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Ini ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok nanti. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan PPKI? Yang kedua, bagaimanakah susunan keanggotaan PPKI itu? Dan yang ketiga, bagaimanakah hasil dari sidang PPKI? Diskusi. Kelompok 1 terdiri dari Dimas, Niken, dan Nilam. Kelompok 2, Fani, Ihsan, dan Suci. Kelompok 3, Lian, Alia, dan Mereka. Nah, jadi anak-anak Ibu silakan atur tempat duduknya, duduk dengan anggota kelompok. Ibu persilakan untuk duduk dengan rapi di kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Semuanya sudah duduk dengan anggota kelompok. Tugas sekarang adalah menjawab atau membahas persoalan yang dipertanyakan di awal tadi. Untuk menjawab itu, ya, Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja siswa pada kelompok, ya, masing-masing kelompok. Nanti pertanyaan yang ada di LKPD ini
silakan dijawab, ya, dirumbukan, dikomunikasikan dan didiskusikan dengan anggota kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan KPD kelompok 3. Silakan dimanfaatkan semua bahan ajar atau buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran atau materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama dengan saya sendiri, kedua Dimas, dan ketiga Liken. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang akan dibacakan oleh Liken. Kepada Liken, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kaitan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembentukan PPKI. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting bagi negara Indonesia karena berisi tentang pernyataan kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dalam proklamasi juga berisi tentang hal penting yang harus diselenggarakan bagi sebuah negara merdeka, yaitu dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan dari topik yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Nah, apakah ada tambahan ataupun pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, siapa nih dari kelompok 2 ya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Siapakah yang membentuk PPKI? Jelas pertanyaannya? Siapa yang menjawab? Dimas? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertama, ketika diskusi PPKI merupakan untuk dilanjutkan dalam pembentukan PPKI oleh negara dalam kehidupan. Pertanyaan yang lain dari kelompok 2 dan 3? Kalau tidak ada, kita cukupkan presentasi dari kelompok 1 ya, yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 dulu. Berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan dengan anggota Fani Suci Iksan yang akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan
resmi memilih Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI awalnya beranggotakan 21 orang. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kaum kedua, mengapa anggota PPKI ditambah 6 orang lagi? Ini pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa anggota PPK itu ditambah 6 orang lagi dari jumlah anggota yang sudah ditetapkan oleh Jepang? Jawab. Siapa yang mau jawab? Ya, Ihsan, silakan. Alasan penambahan 6 orang anggota PPKI yang dilakukan tanpa sepengetahuan Jepang ini merupakan bukti bahwa PPKI bukan badan bentukan Jepang, sehingga Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI nantinya. Oke. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam diskusi kelompok kami ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Rian Alia Jiti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hasil sidang PPKI. PPKI selama dibentuk melakukan 3 kali persidangan, diantaranya sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil sidang yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sidang yaitu 1. Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi. 2. Pembentukan Komite Nasional. Ada pertanyaan? Silakan, Iken. Apa bedanya pusat Pancasila yang disahkan PPKI dengan Pancasila pada Piagam Jakarta? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa perbedaan rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar? Nah, siapa yang menjawab? Fikri, silakan Fikri. Perubahan itu dilakukan supaya tidak terjadi perpecahan di antara bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Oke, jawaban yang bagus sekali ya. Jadi perubahan itu dilakukan untuk menghindari perpecahan di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman, yaitu keberagaman agama. Artinya apa? Di Indonesia tidak hanya satu agama saja, ya, tetapi memiliki banyak agama. Sekarang berapa jumlah agama yang diakui? 6. Ada 6. Yang pertama Islam. Yang kedua Kristen Katolik. 3 Kristen Protestan. 4 Hindu. Buddha. Konghucu. Bagus sekali. Nah, silakan tutup kelompok 3. Demikian hasil kelompok. Demikian hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam diskusi di kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua kelompok yang sudah membacakan hasil diskusi Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dengan pembentukan PPKI, di mana PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus setelah dibubarkannya BPUPKI. Nah, PPKI dibentuk awalnya berjumlah anggotanya adalah 21
menjadi 6 6 orang sehingga jumlahnya berapa? 27 orang. PPKI ini diketuai oleh siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Muhammad. PPKI melakukan berapa kali sidang? 3. 3 kali sidang. Sidang pertama tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Sidang kedua? 19 Agustus Oke. Sidang 1945. ketiga? 22 Agustus 1945. Penetapan Pancasila atau pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan pada sidang keberapa? Pertama PPKI. Sidang pertama tanggal 18. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta dengan jumlah anggota 21, kemudian tambah 6 orang menjadi 27 orang. Nah, penambahan anggota ini merupakan bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan terlepas dari campur tangan Jepang. Nah, ini hasil sidang PPKI yang pertama ya, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar, di mana Pancasila terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, paham? Evaluasi terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk itu anak-anak itu nanti akan diberikan lembar soal pilihan ganda ini, dilakukan di kertas, dijawab mana yang benar, diberikan tanda silang. Paham? Paham. Silakan dijawab pertanyaan. Ya, selanjutnya. Selesai semuanya? Dah. Silakan dikumpul per kelompok saja. Perwakilan kelompok untuk mengumpulkan ke depan, termasuk KPD tadi yang dikumpulkan ke depan. Siapa dari antara anak ibu yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Oke, bagus. Kesimpulan materi pelajaran hari ini adalah 1. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 setelah PPKI dibubarkan oleh Jepang. 2. Pembentukan PPKI bertujuan untuk mempersiapkan negara Indonesia merdeka. Salah satunya penetapan dasar negara yaitu Pancasila. 3. Keanggotaan PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang dengan ketua Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Lalu ditambah 6 orang lagi sehingga jumlah anggota PPKI adalah 27 orang. Bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan PPKI bukan bentukan Jepang. Sidang PPKI diselenggarakan sebanyak 3 kali, yaitu pertama, sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Untuk penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dilakukan pada sidang pertama PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Ivan yang sudah menyampaikan kesimpulan dengan semuanya. Jadi Ivan sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada sidang PPKI pertama. Pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bagaimana
sampai akhir pembelajaran kita. Apakah pembelajaran ini dapat diterima dengan baik? Dapat ya. Dengan proses pembelajaran dan model pembelajaran kita lakukan, ya, menurut anak-anak itu semuanya merupakan model yang menyenangkan untuk dipelajari atau bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan ke depan kita dapat belajar dengan cara yang lebih baik, dan anak-anak ibu juga dapat menerima pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan menambah ilmu pengetahuan. Ya, di rumah jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan tentang semangat dan komitmen keluarga. Kita membacakan doa atau bersyukur kepada Tuhan